Oke, pada video kali ini kita akan memperdalami function range sebagai sebuah fungsi yang dipakai pada perulangan for loops. Range function berfungsi untuk mengembalikan nilai berupa deret angka dengan 3 parameter, start, stop, dan step. By default, starting point untuk start adalah 0, untuk incrementnya atau bertambahnya atau stepnya itu adalah 1, dan stopnya perlu kita tentukan. Contohnya pertama adalah kita akan menggunakan 3. Nah, jika divisualisasikan akan seperti ini bentuknya. Ketika kita melakukan for loops, startnya 10, stopnya 26, dan stepnya 5, maka hasilnya adalah 10, 15, 20, dan 25. Nah, di sini kita lihat ya, step dari sequence numbernya adalah 5, karena sekali lagi stepnya adalah 5, stopnya 26. Nah, kenapa harus 26? Kenapa tidak 25? Karena untuk stop di Python dia harus lebih 1 ya. Karena dia akan menggunakan range angka. Jadi kalau kita ingin stop di angka 25, kita akan menggunakan angka 26. Contohnya, jika kita ganti ini menjadi 25, maka dia akan berhenti di 20. 10, 15, 20. Seperti itu. Nah, kenapa sequence numbernya dimulai dari angka 10? Karena kita start dari angka 10 seperti ini. Nah, ini untuk start, stop, dan step. Boleh lihat ya urutannya: start, stop, step. Start dari angka 10, maka sequence numbernya akan dimulai dari angka 10. Stop di 26, berarti dia akan berhenti di sebelum angka 26. Dan step 5 berarti dia akan naik atau incrementnya 5. Nah, jika hanya ada 2 parameter, maka dia hanya akan menentukan start dan stopnya. By default, stepnya adalah 1. Kita dapat melihat di sini hasilnya adalah 1 sampai 10. Karena startnya dari angka 1 dan stop di 11 atau sebelum angka 11. Nah, tetapi jika hanya ada 1 parameter saja, maka dia menandakan stopnya di mana. Sebagai contoh, jika kita menaruh 1 parameter bernilai 11, maka dia akan start dari angka 0 dan stop di angka 10. Kenapa dimulai dari angka 0? Sekali lagi, start itu defaultnya adalah dari angka 0 dan dia bersifat opsional. Step juga opsional, dan by default incrementation-nya dimulai dari angka 1. Sedangkan stop itu wajib dan dia harus kita tentukan mau stop di angka berapa. Nah, ini untuk start, stop, dan step dan jumlah parameternya. Sebagai contoh di sini ada 3 line program yang berbeda, 3 loops yang berbeda ya, dengan parameter yang berbeda. Yang pertama ada 1 parameter 5, yang kedua 0 dan 5, dan yang ketiga 0, 5, dan 1. Parameter yang pertama ini, yang satu yang tunggal saja, yaitu artinya dia akan stop di angka 5, maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Pada line selanjutnya hasilnya sama, karena startnya 0 dan stopnya di 5. Sekali lagi, stepnya dia by default 1. Lalu contoh ketiga adalah 0, 5, dan 1. Di sini kita menggunakan angka default ya, 0 untuk startnya, 1 untuk stopnya, dan kita tentukan nilai untuk stopnya. Di sini stepnya 1. Nah, jika kita ingin melakukan step mundur, kita bisa menggunakan nilai negatif. Contohnya, range-nya kita mau start dari 10,
stopnya di angka 0, dan stepnya -1. Hasilnya adalah 10, 98, dan sampai angka 1. Ini untuk step negatif. Nah, ini contoh penggunaan range ya. Jadi sekali lagi, range adalah sebuah fungsi untuk mengembalikan nilai deret angka yang ada starting point-nya, ada increment-nya, dan ada stop-nya. Kita bisa menggunakan 3 parameter, start, stop, step, dengan 2 saja atau dengan 1 parameter saja. Di sini, kenapa bisa 1? Karena pada dokumentasinya kita dapat melihat ya, bahwa stop itu required dan untuk start dan step itu optional. Nah, oke, visualisasinya seperti ini ya. Di paling kiri adalah start, stop di tengah, dan step di paling kanan. Nah, urutannya tidak bisa dipindah, jadi kita wajib mengikuti aturannya. Dan kita bisa menggunakan tergantung kondisi yang diperlukan. Jadi, kira-kira seperti itu untuk range. Nah, jadi seperti ini saja untuk penjelasan function range pada penggunaan for loops.